Terminal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten dipadati penumpang. Hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru. Pengelola bandara mencatat 745 pesawat yang beroperasi hari ini dengan jumlah penumpang mencapai 758.000. Mencegah penumpukan penumpang, pihak bandara mengoperasikan kembali Terminal 1A untuk kedatangan domestik dan 2F untuk kedatangan internasional. Hingga siang tadi sudah lebih dari 6.000 penumpang yang tiba di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Jumlah ini tercatat meningkat 2 kali lipat dibandingkan kedatangan kemarin. Mayoritas para penumpang datang dari sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti Yogyakarta, Solo, Purwokerto, Surabaya, dan Malang. Sejumlah kawasan wisata dipadati pengunjung, diantaranya kawasan Ancol yang dipadati wisatawan sejak pagi. Pengunjung memadati sekitar pantai Ancol. Di liburan kali ini, Ancol membatasi jam operasional hingga pukul 2 siang. Kawasan Kota Tua juga dipadati pengunjung. Untuk mengantisipasi kerumunan, Pemprov DKI Jakarta menutup Taman Fathahillah dan membatasi jam operasional. Kapasitas maksimal pengunjung dibatasi 75%. Taman Marga Satwa Ragunan juga dipadati pengunjung. Pengelola Ragunan menerapkan ganjil genap bagi kendaraan yang akan masuk ke dalam. Kendaraan yang tidak sesuai dengan tanggal terpaksa harus diputar balik. Pengunjung dibatasi 50% dari kapasitas, sementara pengunjung yang datang mencapai 17.000. Semua pengunjung yang hadir di kawasan wisata wajib check-in di aplikasi Peduli Lindungi dan wajib sudah divaksin. Sementara Presiden Joko Widodo menghabiskan libur akhir tahun dengan bermain bersama cucunya Jan Etes dan Sedah Mirah di Istana Bogor, Jawa Barat. Ketiganya menyempatkan menyapa pengunjung Kebun Raya Bogor meski dari jarak jauh. Jan Etes bahkan menunjukkan kebolehannya bermain tebak nama tokoh. Presiden pertama Republik Indonesia siapa namanya? Wah, Bung Karno. Kemudian Panglima Besar TNI, tahu nggak? Pak Dirman. Presiden Amerika? Joe Biden. Presiden Rusia? Putin. Kalau Presiden Cina siapa? Xi Jinping. Kalau Perdana Menteri India? Narendra Modi. Selain berjalan-jalan dan memberi makan rusa Toto, ketiganya juga bersepeda dan berkeliling halaman istana. Tim Liputan iNews melaporkan. Piala AFF 2020 tengah menjadi perhatian masyarakat Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Dan kali ini kami akan kembali membahas terkait dengan gelaran sepak bola terbesar di Asia Tenggara ini. Saya Bre Baratenaya, inilah Sorotan Sepekan. Asa Timnas Indonesia menjadi juara Piala AFF 2020 kandas setelah dikalahkan oleh Thailand di final. Tim Garuda tak mampu membendung ketangguhan tim Gajah Perang dalam laga puncak tersebut. Thailand menjadi juara Piala AFF 2020 setelah mengalahkan Indonesia dengan agregat 6-2. Gelar ini menjadi yang ke-6 bagi skuad Gajah Perang, sementara Indonesia harus menerima menjadi runner-up setelah Indonesia bermain imbang 2-2 di leg kedua. Dalam laga yang digelar di National Stadium Singapura, timnas Indonesia langsung bermain menyerang sejak awal laga karena mereka harus mengejar agregat gol. Sejumlah peluang tercipta, namun gagal menjadi gol. Indonesia membuka asa setelah sepakan keras Ricky Kambuaya menjebol gawang Thailand di menit ke-7. Setelahnya, timnas bermain agresif untuk menambah gol. Sementara Thailand lebih bermain bertahan dan memanfaatkan serangan balik. Namun skor 1-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Di babak kedua, Indonesia masih bermain menyerang. Namun di menit 54, Thailand berhasil samakan kedudukan lewat aksi Adisak Kraishorn. Hanya 2 menit berselang, Thailand kembali membobol gawang Indonesia, kali ini lewat gol Sarah Yuyen. Setelahnya Indonesia tampak kewalahan menghadapi serangan balik Thailand meski timnas kembali menciptakan sejumlah peluang. Di menit 80, Indonesia samakan kedudukan lewat gol Egy Maulana Fikri.
Skuad Sintayong masih berupaya membuat gol di sisa waktu yang tersisa, namun gagal. Hasil ini menjadi yang ke-6 bagi Indonesia menjadi runner-up di Liga bergengsi antar negara se-Asia Tenggara ini. Meski kalah dari Thailand, performa timnas Indonesia di Piala AFF 2020 layak diapresiasi. Timnas Indonesia mampu menjadi juara grup dan lolos ke final usai mengalahkan Singapura dengan agregat 5-3. Penampilan Indonesia di gelaran Piala AFF 2020 layak mendapat apresiasi. Skuad Garuda mampu mencapai partai puncak di kejuaraan sepak bola bergengsi antar negara di Asia Tenggara ini. Namun di leg pertama final Piala AFF, Indonesia harus menelan pil pahit karena kalah telak 0-4 dari Thailand. Thailand berhasil membuka keunggulan di menit kedua lewat sepakan keras Chanatip Sokrasin yang tak mampu diantisipasi Nadeo Argawinata. Timnas Indonesia mendapatkan peluang untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Namun sepakan Alfeanda Dewangga memanfaatkan umpan silang Witan Sulaiman masih terlalu tinggi. Keunggulan 1-0 untuk Thailand menutup babak pertama. Pada paruh kedua, keadaan tak banyak berubah. Pada menit ke-52 Indonesia kebobolan untuk kedua kalinya, lagi-lagi lewat gol Chanatip Sokrasin. Kali ini ia memanfaatkan umpan Supacok Saracat. Tertinggal 2 gol, pelatih Indonesia Sintayong melakukan sejumlah perubahan pemain. Situasi ini membuat Indonesia tampil lebih menyerang. Sayangnya asik menyerang, pertahanan skuad Garuda menyisakan ruang kosong yang dimanfaatkan Gajah Perang untuk menambah gol. Gawang Nadeo Argawinata kebobolan untuk ketiga kalinya pada menit ke-67 oleh Supacok Saracat. Thailand yang terus menekan pertahanan Indonesia kembali menambah pundi-pundi gol mereka di menit 83 yang dicetak Bordin Pala. Skor 4-0 untuk kemenangan Thailand menutup laga final leg pertama Piala AFF 2020. Sebelumnya pada laga semifinal Indonesia mampu menumbangkan Singapura dengan agregat 5-3. Di leg pertama semifinal, skuad Garuda bermain imbang lawan Singapura dengan skor 1-1. Gol tercipta di menit ke-28 lewat sepakan Witan Sulaiman dengan memaksimalkan kerjasama dengan Asnawi Mangku Alam. Pada babak kedua, tepatnya pada menit ke-70, The Lions akhirnya bisa menyamakan kedudukan. Ihsan Fandi mencetak gol meneruskan umpan dari Faris Ramli. Di leg kedua semifinal AFF melawan Singapura, Indonesia tampil menyerang sejak awal laga. Menit ke-11, Indonesia bisa membobol gawang Singapura lewat sontekan Ezra Walian, memaksimalkan kerja keras Witan Sulaiman membongkar pertahanan lawan. Saat injury time babak pertama, Singapura harus kehilangan satu pemain, Safwan Baharudin, harus keluar lapangan usai menerima kartu kuning kedua. Meski kalah jumlah pemain, Singapura justru bisa menyamakan kedudukan di akhir babak pertama. Song Uy-yong memanfaatkan kemelut di depan gawang Indonesia. Skor 1-1 menutup babak pertama. Di paruh kedua, Singapura kembali harus kehilangan pemain di menit ke-67. Kali ini giliran Irfan Fandi yang diusir wasit setelah melanggar Irfan Jaya yang berpeluang mencetak gol. Unggul jumlah pemain Indonesia malah tertinggal 1-2. Sahdan Sulaiman mencetak gol lewat tendangan bebas di menit ke-75 yang tak bisa dijangkau kiper Indonesia Nadeo Argawinata. Indonesia baru bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di menit 87 lewat Pratama Arhan. Namun usai mencetak gol, Arhan melakukan pelanggaran yang berbuah penalti untuk The Lions. Beruntung, Nadeo Argawinata bisa melakukan penyelamatan gemilang yang membuat skor 2-2 tak berubah hingga 2 kali 45 menit. Laga pun harus berlanjut ke babak tambahan. Di babak tambahan, Indonesia berbalik unggul setelah Syawal Anwar membuat gol bunuh diri di menit 91. Indonesia kian menjauh setelah di akhir babak tambahan pertama Egy membobol gawang Hasan Suni. Indonesia unggul 4-2 di akhir babak tambahan pertama. Pada babak tambahan kedua, Singapura harus kehilangan kiper Hasan Suni akibat pelanggaran keras yang berbuah kartu merah. Namun skor 4-2 tetap tak berubah hingga wasit meniup peluit panjang. Hasil ini membuat Indonesia lolos ke babak final Piala AFF untuk ke-6 kalinya. Sementara di babak penyisihan grup, Indonesia berhasil mengalahkan Kamboja 4-2. Di laga kedua, giliran Laos yang dilumat 5-1. Indonesia menahan imbang juara bertahan Vietnam tanpa gol pada leg ketiga. Di laga penentu grup, tim Garuda menerkam Harimau Malaya 4-1 sekaligus menyingkirkan rival klasik dari ajang Piala AFF. Kemenangan atas Harimau Malaya ini menjadikan Indonesia menjadi juara grup B Piala AFF 2020.
Pemirsa, demikian sorotan sepekan kali ini. Saya Beriman Tenaya, nantikan sorotan sepekan berikutnya. Sampai jumpa.